Oke, halo guys. Perkenalan, nama gue Valdi. Gue adalah alumni bootcamp hari Senin, kelas Audit Financial and Analyst, batch 4. Dan saat ini gue bekerja sebagai account payable akuntan di sebuah perusahaan retail. Oke, mungkin alasan gue tertarik untuk ikut bootcamp hari Senin adalah karena pada saat gue ngambil bootcamp ini, yaitu pada saat gue masih mahasiswa di semester akhir. Saat itu gue masih magang juga kebetulan di sebuah kantor akuntan publik yang bisa dikategorikan mungkin sebagai Big Four audit firm lah di Indonesia gitu. Pertama kali gue denger hari Senin itu kebetulan dari teman magang gue. Jadi dia tuh ngambil kelas ini juga auditor financial analyst di batch 2. Dia jelasin tuh gimana apa aja sih yang dia pelajarin di kelas itu, kemudian insight-insightnya apa aja, dan pasca dia ikut kelas itu gimana sih dia bisa dapetin magang atau dapetin tempat kerja yang dia mau gitu, sesuai sama, dalam hal ini dia sesuai nama bootcamp yang diambil yakni Big Four Auditor and Financial Analyst. Jadi diajarin juga tuh gimana cara dapet tempat magang atau dapetin tempat kerja di KAP mungkin dalam hal ini gitu, diajarin gimana. Makanya itu yang buat gue tertarik juga sih. Dan juga dia ngasih tahu dia banyak dapat trik-trik Excel, skill-skill shortcut dan juga formula-formula Excel yang sangat-sangat membantu banget dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan atau job desk yang biasa dilalui sama auditor gitu. Itu jadi jadi alasan yang cukup lah buat gue tertarik untuk nyoba join di kelas bootcamp hari Senin Big Four Auditor and Financial Analyst gitu. Yes, of course, apa yang gue pelajari di bootcamp audit and financial analysis itu sangat relevan dengan apa yang gue temuin gitu pas gue magang di KAP. Karena di kelasnya itu kan kita belajar ya bagaimana prosedur audit masing-masing akun gitu, akun-akun yang ada dalam akuntansi gitu, kayak misalkan pendapatan, aset tetap, hutang dan lain-lain. Nah itu in real case-nya gue juga belajar juga ketika gue magang, gue juga harus bikin kertas kerja audit gitu, kertas kerja pemeriksaan audit atau KKP, yang mana gue harus bisa menganalisa masing-masing akun dari suatu perusahaan yang gue handle gitu. Kalau di kuliah itu gue sebenarnya belajar juga audit gitu, dapat dua matkul audit, tapi mungkin di kuliah tuh masih belajar teori-teori abstraknya lah gitu, teori-teori abstrak dari ahli akuntansi atau dari siapa gitu, berdasarkan buku. Dan gue belum dapat gambarannya gitu, gambaran real practice-nya seperti apa sih gitu yang kita akan hadapi gitu kalau kita benar-benar terjun sebagai auditor gitu. Nah di kelas bootcamp auditor and financial analyst ini, gue sih jujur gue baru dapat nih gambarannya, insight-nya gitu, kira-kira apa sih yang bakal kita hadapin gitu kalau kita mengaudit suatu perusahaan gitu, gimana detailnya, gimana kendalanya, terus gimana kita bisa ngasih solusi atau problem solving terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi ketika kita mengaudit suatu perusahaan gitu. Intinya di perkuliahan ini gue hanya mempelajari teorinya aja atau secara kulitnya aja gitu, secara kasar gitu. Jadi belum dapet point of view-nya seperti apa nih yang akan gue kerjakan dari seorang auditor gitu. Tapi ketika gue belajar langsung dari auditor yang memang benar-benar bekerja di KP dan mereka mengajarkan prakteknya gitu, real case-nya yang mereka temui, itu gue benar-benar paham sih, bisa benar-benar mendapatkan inilah point of view-nya mereka seperti apa gitu. Dan juga dari case tadi yang diberikan itu gue juga benar-benar bisa paham gitu, benar-benar bisa paham, understand, dan bisa melihat secara lebih detail dan lebih lengkap gitu apa yang auditor kerjakan gitu dalam day to day task-nya gitu, seperti itu. Menurut gue ini sih pas karir coaching dan juga saat bagaimana kita belajar bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris di dunia profesional, kemudian juga bagaimana mempersiapkan mental health. Menurut gue nggak kalah penting sih, hal yang mungkin itu non teknis tapi kayak hal yang kita nggak boleh sepelekan gitu. Itu menurut gue penting banget. Jadi gue bisa tahu gitu gimana gue bisa mempersiapkan CV yang mungkin bisa menarik perhatian dari para HRD gitu. Kemudian bagaimana gue bisa menyiapkan jawaban-jawaban gitu kalau pas di interview sama HRD, kemudian sama user, dan juga
bisa paham lah, maksudnya nggak cuma bisa ngejawab tapi bisa paham gimana sih konsepnya gitu, konsep untuk mindset yang harus ditanamkan gitu untuk bisa merayu mereka biar kita tuh jadi salah satu kandidat yang punya prospek untuk bisa menyumbangkan kontribusi ke perusahaan mereka gitu. Ya jadi mungkin tantangannya karena full online, jadi kita agak sulit lah untuk bisa kontak fisik sama peserta-peserta lain gitu. Jadi kalau mau discuss soal case study yang kita kerjain gitu agak kendala sih. Tapi ya mungkin hopefully sih, mungkin saran gue bisa nggak sih biar diadakan kelas yang offline gitu, offline atau mungkin hybrid gitu, biar para peserta-peserta ini bisa saling kenal, bisa saling discuss case study yang mereka kerjain gitu, dan juga bisa saling tuker atau sharing insight, atau mungkin network bisa memperluas networking mereka juga kan. Sebenarnya yang gue lihat sih udah bagus lah yang jalanin sama hari Senin nih. Mereka berusaha bangun community kan, jadi biar bisa saling kenal lah. Oke, jadi benefit yang gue dapat dari program career coaching yang diselenggarakan sama hari Senin ini itu adalah kayak misalkan paling basic adalah kayak gimana sih kita menyiapkan sebuah CV gitu. CV yang bisa menarik mata para recruiter. Kemudian juga gue bisa mempersiapkan juga nih gimana kata-kata yang bisa merayu para recruiter supaya kita bisa menunjukkan nih kita adalah kandidat yang capable dan bisa memberikan kontribusi buat perusahaan mereka gitu. Oke, jadi hari Senin ini menurut gue sangat ngebantu gue untuk dapetin pekerjaan yang gue mau, karena gue udah dikasih tips and triknya bagaimana bisa menyusun CV yang bagus lah, CV yang detail dan bisa menarik mata para HRD. Kemudian juga bagaimana gue bisa mempersiapkan diri untuk sebaik mungkin untuk interview, dan juga gimana caranya biar bisa mendapatkan pekerjaan lah atau role yang benar-benar gue inginkan gitu. Ya menurut gue sangat worth it sih, karena menurut gue dengan harga yang sangat affordable ini gue bisa mendapatkan materi yang sangat detail lah dan lengkap dari kelas Big Four Auditor and Financial Analyst ini, dan juga gue bisa dapetin langsung nih materi-materi tersebut dari para auditor yang benar-benar terjun langsung di lapangan gitu. Di kelas ini gue dapet case study audit yang mana pada saat itu gue belum kebayang ya kayak gimana, tapi gue bisa dapet nih konsepnya ini atau mindsetnya seorang auditor tuh apa aja sih yang dikerjain gitu dalam day to day tasknya. Kemudian juga ya menurut gue sih terus menurut gue sih gue juga bisa memperluas networking gue juga sih, karena gue juga bisa kenal para peserta hari Senin lain gitu. Yang nggak cocok ikutan bootcamp hari Senin ini adalah mungkin menurut gue adalah orang-orang yang mereka nggak punya kemauan yang tinggi lah untuk mempelajari sesuatu gitu. Karena di hari Senin ini kita harus punya ambisi yang tinggi lah, atau punya kemauan yang tinggi untuk mempelajari sesuatu gitu. Kemudian juga orang yang mungkin nggak bisa membagi waktu untuk manage waktu dia untuk ikut kelas di luar pekerjaan atau di luar kuliahnya gitu. Menurut gue orang-orang yang ikut bootcamp ini harus orang-orang yang memiliki inisiatif dan juga skill proaktif yang tinggi gitu. Jadi punya inisiatif yang tinggi untuk nge-reach teman-temannya di satu grup gitu. Misalkan ada case study atau apa yang mana mengharuskan mereka untuk saling mengerjakan porsinya masing-masing, kemudian juga discuss masalahnya masing-masing gitu, jadi biar bisa ketemu solusi. Ya akhirnya dari situ kita juga bisa dapetin relasi, dapetin kenalan, dapetin networking juga yang mana mungkin bisa menunjang karir kita juga ke depannya gitu. Ya mungkin yang enaknya adalah setelah gue udah sempat magang juga di KP ya, dan ngerasain juga belajar di kelas audit and financial analyst di hari Senin ini, gue jadi bisa tahu nih apa aja sih ya detailnya gitu yang dikerjain sama auditor gitu. Kemudian apa aja kendala-kendala dan tantangan yang mereka hadapi gitu, dan bisa dibilang sangat relate lah sama pekerjaan gue sekarang. Mungkin gue sekarang udah nggak jadi auditor tapi gue jadi akuntan gitu, dimana gue jadi orang yang akan take action di perusahaan, dan semua pekerjaan gue nanti akan direview sama auditor dan akan diaudit sama mereka. Dan dari situ, dari pengalaman gue sebelumnya dan dari apa yang gue pelajari di hari Senin, gue jadi bisa tahu nih apa yang harus gue prepare gitu untuk bisa menyiapkan strategi gitu untuk mereka gitu. Jadi misalkan data-datanya apa aja sih yang kita perlu siapin gitu untuk mereka, jadi biar proses audit itu bisa berjalan secara lancar lah gitu, nggak ada kendala. Oke, mungkin nggak enaknya itu adalah ketika jadi auditor itu yang gue rasakan adalah lembur gitu. Terutama di pas peak season tuh harus menyelesaikan semua ini, ada data buat biar laporan keuangan klien itu bisa rilis,
kita harus ngebut sehingga menyebabkan kita harus lembur berhari-hari gitu, bisa sampai pagi gitu. Itu nggak enaknya sih, mungkin nggak enaknya itu. Dan kemudian juga mungkin kita harus berhadapan sama klien yang berbeda-beda gitu, punya karakteristik yang bermacam-macam, dan itu juga salah satu mungkin atribut yang secara non teknis kita harus pahami gitu. Jadi gimana caranya menghadapi klien satu itu, mungkin bagaimana strateginya, mungkin yang klien dua tuh seperti apa gitu. Tapi kan dengan lo lembur itu lo bisa dapetin banyak bonus yang bakal lo dapetin kalau lo kerja more than 8 hours gitu dan juga transport kalau lo tunjangan ke klien, serta lo juga bisa udah di provide makanan enak lah dari klien gitu. Dan juga pengalaman gue sih, gue bisa belajar banyak banget gitu, klien yang bermacam-macam gitu, bagaimana scope bisnis mereka gitu, kemudian apa aja sih yang harus kita review gitu, kita harus audit dari laporan keuangan mereka. Kemudian yang gak kalah penting menurut gue adalah gue bisa banyak belajar ilmu dan shortcut Excel yang masih sangat relevan buat gue sekarang. Tips dan saran untuk kalian yang mau terjun jadi auditor, menurut gue adalah yang pertama ya lo harus tahu lah, maksudnya pekerjaan auditor tuh mungkin nggak harus detailnya seperti apa, tapi kayak apa aja sih gitu yang mereka kerjain gitu. Kemudian mungkin secara fisik ya, karena auditor ini kan pasti akan banyak lemburnya dan banyak makan waktu lo juga gitu di luar jam kerja gitu. Menurut gue lo harus siapin fisik gitu, olahraga yang teratur lah, kemudian waktu istirahat yang cukup. Nah, karena lo harus punya skill dan knowledge seorang auditor yang oke, nah lo harus cobain nih join di bootcampharisnin.com. Nah, dengan lo join harisnin.com, lo bisa dapetin semua hal yang gue mention tadi itu secara lengkap. Thank you guys udah nyimak cerita gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa